Si kusta yang bersyukur. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lukas 17 ayat 18. Kusta penyakit yang amat mengerikan. Menurut hukum Taurat, orang yang terjangkiti penyakit ini harus diasingkan dan berseru, "Najis, najis." Tercatat di Imamat 13 ayat 45 dan 46. Dalam jangka waktu tertentu, orang yang kena kusta, bagian-bagian tubuhnya seperti jari tangan atau kaki, telinga, gigi, lengan, hidung, dan sebagainya akan terlepas dengan sendirinya. Dan orang-orang ini hanya dapat meraung-raung sambil mengais sampah untuk mencari sisa makanan. Betapa mengerikan. Sebab itu kita bisa menyadari betapa rindunya 10 orang kusta itu untuk disembuhkan saat mendengar bahwa Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem. Dan Yesus tidak pernah menolak setiap orang yang mengharapkan belas kasihannya. Oh, betapa indahnya bila kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tak pernah Ia menolak permohonan kita. Bila kita rindu belas kasihannya, Yesus selalu memberikannya. Dan dari kisah di atas, akhirnya 10 orang kusta itu dipulihkan dan disembuhkan. Dari 10 orang kusta itu, hanya satu yang kembali untuk mengucapkan terima kasih. Orang itu adalah orang Samaria, kelompok dari golongan yang direndahkan oleh orang Yahudi, di mana yang 9 lainnya, yang satu pulang ke rumahnya, yang satu mau mengunjungi tetangganya, yang satu kembali ke ladangnya, dan yang lainnya melakukan hal-hal yang tidak beda dengan rekan-rekannya. Yang pasti, ke-9 orang kusta itu tidak tahu cara mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah berbuat dalam hidup mereka. Secara rohani, kusta adalah simbol dari dosa. Sebelum mengenal Kristus, kita semua adalah kuburan berjalan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Efesus 2 ayat 12. Kita seperti gelandangan yang setiap hari hanya mengais sampah dan berseru, "Kusta, kusta." Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat telah melahirkan kita kembali dan mendudukkan kita bersama-sama dengan Kristus. Tapi apa balasan kita kepadanya? Kita kerap bertindak seperti 9 orang kusta itu, tidak mengucap syukur kepada Tuhan dan tidak menjadi saksi atas apa yang Tuhan telah perbuat. Perhatikan, orang Samaria yang kembali kepada Yesus dan menyembahnya. Orang Samaria itu mempunyai kerinduan untuk memuliakan orang yang telah mentahirkannya. Apakah kita juga mempunyai kerinduan yang sama untuk memuliakan Allah dan menceritakan apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita? Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin.